Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ibu-ibu sekalian, pada kesempatan pagi ini kita mulai pembahasan tafsir surat Al-Fatihah. Saya ambil dari buku Tafsir Jalalain, ditambahkan dengan penjelasan ulama yang lainnya. Ada 4 ulama besar yang lainnya juga yang dijadikan rujukan. Kita mulai dari buku ini ya. Yang belum punya nanti tanya di belakang. Tafsir Jalalain surat Al-Fatihah. Dari keutamaan surat Al-Fatihah. Keutamaan surat Al-Fatihah di halaman 1. Pertama, surat Al-Fatihah adalah surat yang paling mulia, atau istilahnya a'adhamu suratim minal Qur'an. Keutamaan surat Al-Fatihah. Pertama adalah surat Al-Fatihah itu a'zam. Surat Al-Fatihah itu surat yang paling mulia. Surat yang paling mulia dari Al-Quran. Surat yang paling mulia dari Al-Quran. Abu Sa'id Rafi' bin Al-Mu'alla radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW berkata padaku, maukah aku ajarkan engkau surat yang paling mulia dalam Al-Quran sebelum engkau keluar masjid, sebelum engkau pergi keluar masjid. Kemudian lalu beliau memegang tanganku. Maka ketika kami hendak keluar, aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau mengatakan, aku akan mengajarkan surat yang paling mulia, paling agung dalam Al-Quran. Beliau jawab, suratnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Sab'ul Mathani. Terdiri dari 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Dan Al-Quranul Azim, Al-Quran yang mulia yang telah diberikan kepadaku. Jadi surat Al-Fatihah di sini disebut dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi nama surat kadang memakai awal ayat.
Nabi baca apa? Oh, Nabi baca Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu surat Al-Fatihah juga disebut dengan Sab'ul Masani. Sab'ul Masani. Sab'ul Masani itu artinya sab' itu 7. 7 ayat. Tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang. Karena kalau kita baca Al-Fatihah ini ulang-ulang terus tiap rokaat itu, bukan hanya tiap sholat ya, tiap rokaatnya. Disebut Sab'ul Masani. Itu penyebutan lain dari surat Al-Fatihah. Kesimpulannya dari sini, surat Al-Fatihah itu 7 ayat. Kita sudah dapati beberapa nama lain dari surat Al-Fatihah. Ada kita sebut surat Al-Fatihah, ada kita sebut Alhamdulillahirabbil alamin, ada kita sebut dengan Sab'ul Masani. Sudah dapat tuh dari satu hadis. Nah, kenapa disebut surat yang mulia? Nanti kita tahu dari isinya nanti. Nah, yang kedua, lihat di halaman kedua, surat Al-Fatihah disebut dengan Ummul Quran. Ummul Quran. Disebut dengan Ummul. Ummu itu induk atau ibu. Berarti semua isi Al-Quran nanti merujuk pada surat ini. Semua isi Al-Quran akan merujuk pada surat Al-Fatihah. Karena yang namanya induk itu tempat rujuk segala sesuatu. Anak itu kalau nangis-nangis ya dipanggil ibunya, nggak bapaknya. Malah dimarahin sama bapaknya. Nah, jadi Al-Fatihah itu kalau di sini terangkan, Al-Quran seluruhnya kembali pada surat Al-Fatihah. Itulah jadi alasan kenapa kita baca pada setiap rokaat. Ibu baca misalnya Al-Ikhlas sampai 1000 kali pun Al-Fatihah tidak dibaca, sholat nggak sah. Al-Ikhlasnya 1000 kali, Al-Fatihah nggak dibaca, nggak sah itu. Nah, sekarang kita lihat dalil kalau Al-Quran atau Al-Fatihah itu disebut dengan Ummul Quran. Nah, ini ceritanya. Pembagian surat Al-Fatihah juga ada di sini dijelaskan. Ayat-ayatnya dibagi di dalam ayat ini dijelaskan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang sholat lalu tidak membaca Ummul Quran. Disebut di dalam hadis itu Ummul Quran. Maka sholatnya jadi kurang. Jadi kurang yang dimasukkan sini kata para ulama tidak sah.
ghairu tamam, di sini kata para ulama tidak sah. Maka dikatakan pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa kami sholat di belakang imam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bacalah Al-Fatihah untuk diri kalian sendiri karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Allah Ta'ala berfirman, aku membagi sholat. Ya, sholat di sini maksudnya surat Al-Fatihah. Berarti nama lain dari surat Al-Fatihah juga disebut dengan sholat. As-sholah. Surat Al-Fatihah itu sama dengan as-sholah. Sama dengan as-sholah. Nama lainnya lagi itu. Berarti sudah berapa tadi? Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, sab'ul masani, umul Quran 4, 5 as-salat. Nah, aku membagi salat menjadi 2 bagian, yaitu membagi surat Al-Fatihah jadi 2 bagian. Jadi surat Al-Fatihah itu ada 2 bagian, Bu. Antara diriku dan hambaku 2 bagian. Dan bagi hambaku apa yang ia minta. Jadi surat Al-Fatihah ini nanti dibagi 2. Untuk Allah, untuk hamba. Kalau untuk Allah di sini berarti berisi pujian-pujian untuk Allah. Kalau untuk hamba ini berisi permintaan pada Allah. Ya, ini bagian 1, ini bagian 2. Jadi Al-Fatihah dibagi menjadi berapa? 2 bagian. Nah, lalu disebut, jika hamba membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Lihat di sini tidak dimulai dari bismillahirrahmanirrahim, namun dari apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang dijadikan dalil sebagian ulama kalau baca Al-Fatihah yang dijaharkan itu dari alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahimnya sir, lirih. Karena ketika dibagi Al-Fatihah tadi dihitungnya dari alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang menganggap kalau bismillahirrahmanirrahim bagian dari Al-Fatihah, ada yang mengatakan bukan bagian dari Al-Fatihah. Ayat tersendiri. Nah, kita lihat ya. Jika hambaku membaca alhamdulillahirabbil alamin, Allah Ta'ala berfirman, hambaku telah memujiku. Karena kan artinya segala puji hanya milik Allah. Berarti hambaku telah memujiku. Lalu, ketika hamba tersebut mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, Allah Ta'ala berfirman, hambaku telah menyanjungku. Ar-Rahmanir Rahim, ya, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian Allah Ta'ala berfirman lagi, di sini dilanjutkan lagi, ketika hamba tersebut mengucapkan Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Allah berfirman, hambaku telah mengagungkanku. Lalu beliau berkata sesekali, hambaku telah memberi kuasa penuh kepadaku. Nah, sudah berapa ayat tadi? Alhamdulillahirabbil alamin untuk Allah kan?
Ar-Rahmanir Rahim juga untuk Allah. Terus Maliki Yaumiddin masih untuk Allah enggak? Masih. Sekarang lihat di ayat Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, itu kurang M itu. Dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Nah, lihat kalimat selanjutnya. Allah berfirman, ini antaraku dan hambaku. Bagi hambaku apa yang ia minta. Terbagi dua. Iyyaka na'budu itu untuk Allah. Wa iyyaka nasta'in untuk hamba. Sekarang rinci. Ini saya rajin tulis Arab ya. Biar ibu-ibu rajin nulis nanti. Orang paham, orang apa-apa. Coba dibagi 3 tadi ya, dari Alhamdulillah ya. Kita sekarang untuk Allah dulu. Pujian untuk Allah. Dari mana? Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini kan? 1 ya, 1. Yang kedua apa? Ar-Rahmanir Rahim. Dua ya. Terus 3. Maliki Yaumiddin. Ini kan? Nah, sekarang yang keempat itu ayat Iyyaka na'budu dibagi 2. Iyyaka na'budu. Lihat ya. Ini 3 tambah ini setengah. 3,5 toh? Nah, terus masih lagi lanjutannya, saya terus 4 lagi ya. Wa iya. Nasta'in. Wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lihat. Setengahnya lagi, setengah untuk Allah. Ini masih sini lanjut ini. Ini sudah permintaan untuk hamba ini dari ayat ini. Ini permintaan untuk hamba. Ini sampai ayat ke-5, 6, 7. Sudah kita masuk pada permintaan kita di sini. Jadi doa kita ketika baca Al-Fatihah mulai dari sini wa iyyaka nasta'in terus sampai ayat terakhir. Tengah-tengah jadinya. Masalahnya Bismillahirrahmanirrahim kita tidak jadikan ayat 1. Ya tak? Berarti nanti yang potongan ayat yang terakhir itu kan panjang. Nah, itu dibagi 2. Nanti akan ada keterangan di sini di tafsir Jalalain. Yang penting ibu tahu di dalam surat Al-Fatihah terbagi berapa? 2. Ada pujian untuk Allah khusus. Kita lagi muji itu Alhamdulillahirabbil alamin, itu ibu-ibu lagi muji Allah. Ar-Rahmanir Rahim juga lagi muji. Maliki Yaumiddin juga lagi muji. Iyyaka na'budu, hanya kepada-Mu ya Allah kami menyembah, masih muji Allah. Baru wa iyyaka nasta'in, hanya kepada-Mu ya Allah kami mohon pertolongan. Nah, sudah masuk permintaan kita di situ. Jadi yang tengah-tengah ini nih. Ini sudah terbagi 2 nih. Tengah-tengah inilah intinya surat Al-Fatihah.
Nanti ada penjelasannya. Tengah-tengah itulah intinya surat Al-Fatihah. Kan tadi Ummul Quran, induk Al-Quran surat apa? Ummul Quran, induk Al-Quran surat apa? Al-Fatihah. Intinya surat Al-Fatihah itu tadi ayat yang kita sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu. Itu intinya di situ. Nanti ada penjelasannya. Jadi kalau ibu-ibu lagi mulai sholat, mau baca Al-Fatihah, renungkan tuh kapan ibu memuji, kapan ibu masuk minta itu. Minta doa, mohon pertolongan, mohon petunjuk. Nah, itu kapan? Ketika baca Al-Fatihah. Renungkan seperti itu. Kalau orang awam yang tidak paham bahasa Arab, cukup pahami secara global. Ibu nggak mesti pahami ya kata demi kata. Sama seperti ibu kalau berdoa, ya berdoa, tahu maksud doa saja. Nggak perlu, ibu tidak sampai harus tahu kata demi kata artinya. Yang masalah, kalau ibu itu baca, nggak tahu arti globalnya juga. Boh iki opo? Itu masalah itu. Lagi baca Rabbana atina fid dunya hasanah, nggak tahu itu apa ya, itu apa ya. Pokoknya saya doa Rabbana atina fid dunya hasanah saja deh gitu. Itu nggak tepat. Paham ya? Jadi itu kadar bahasa Arab ibu. Kalau ibu nggak pelajari bahasa Arab, kadarnya yang penting tahu makna global. Beda kalau orang belajar bahasa Arab ya, dia nanti tahu arti kata demi kata. Tapi kalau yang belum, maka dia cukup tahu, oh ini maksudnya apa ya? Oh saya baca dari ayat dari Alhamdulillahirrabbilalamin sampai iyyaka na'budu itu, oh ini lagi pujian untuk Allah ini. Nah, itu sudah dapat makna global itu, Bu. Ini lagi muji Allah ini. Oh saya tahu ini maksudnya kayak gini satu demi satu gitu. Walaupun kurang dalam, itu sudah masih lebih mending. Pelajari kayak gitu itu. Nah, fungsinya kita pelajari tafsir itu kayak gitu dulu. Tahu maksud global. Nah, baru ibu nanti dapat pahala di situ tuh. Jadi pertanyaannya kapan ibu-ibu baca zikir atau baca surat dapat pahala? Yaitu kalau tahu maksud global. Tapi kalau baca Al-Quran cuma baca saja sudah dapat pahala. Tapi kalau zikir, ibu dapat pahala tahu maksud global. Oh, saya baca bismillahirrahmanirrahim la yadurru masmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa wasamiul alim. Oh, ini lagi saya minta perlindungan nih supaya tidak kena mudorot pagi dan petang. Ah, itu sudah dapat makna global. Paham, Bu? Namun tanya, arti detailnya apa? Ya enggak tahu, ora paham bahasa Arab. Bismi apa, alladzi apa, layaduru iki apa meneh. Kan bingung dia. Ma'asmihi syai'un fil ardi. Ardi itu kayaknya bumi deh, kayaknya saya pernah dengar. Nah, cuma tahu ardi aja. Tahu global aja, Bu, global. Oh, ini maksudnya ini nih. Saya lagi minta perlindungan dengan bacaan ini nih. Saya tidak kena mudorot dari makhluk apapun pagi dan petang. Nah, sudah dapat makna global tuh. Mungkin kalau ada sekilas ibu baca artinya sudah tahu makna global, nah sudah dapat pahala di situ. Usahakan seperti itu. Jadi jangan cuma lewat saja. Lewat sudah rampung. Alhamdulillah Ustaz sudah zikir pagi. Apa maksudnya, Bu? Bu, nggak tahu Ustaz, ya berarti saya baca. Jangan hanya nggak tahu terus gitu. Pelajari lagi. Namun kalau Al-Quran beda ya. Kalau Al-Quran sekadar baca saja, nggak tahu arti, sudah dapat pahala, sudah dihitung huruf per huruf. Namun kalau sudah tahu makna global, lebih mendalam lagi. Tahu arti kata per kata dan lebih dalam lagi, lebih luar biasa.
Namun itu bagi yang dalami bahasa Arab, maka dia bisa tahu makna lebih detail lagi dari itu. Sudah ibu-ibu paham? Berarti perlu belajar bahasa Arab nggak? Perlu nggak? Ya tergantung ibu mau jadi apa gitu. Ya. Kalau jadi ustadz harus tahu. Dia jadi dai harus tahu. Dia nggak boleh salah terjemah, fatal nanti. Apa? Kalau jadi istrinya ustadz, enggak, guru masak. Istri saya itu baru belajar bahasa Arab pas sudah nikah dengan saya itu. Yang bahasa Arab saya ngajarkan Bu Irma itu dia lagi belajar itu. Ini kalau ujian itu, dia tanya saya langsung gitu, mau sogok-sogok saya gitu. Mas ini gimana nih mas? Allah ujian tanya saya. Itu baru belajar. Paham ya? Jadi yang penting ibu kuasai makna global. Kalau makna global nggak paham, wah itu fatal sekali nanti. Nah sekarang kita lanjut yang 4, 5, 6, 7 itu, lihat lagi lanjutannya. Ketika membaca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lihat ya lanjutannya. Tunjukkanlah pada kami jalan yang lurus. Nah itu kan sudah isi doa kan? Kan kita minta petunjuk. Ya Allah tunjukkanlah pada kami jalan yang lurus. Nah berarti ini permintaan kita. Yaitu jalan orang yang telah engkau beri nikmat. Bukan jalan yang dimurkai. Dan bukan jalan orang yang sesat. Lagi minta petunjuk. Maka dijawab di sini Allah berfirman, ini untuk hambaku. Bagi hambaku apa yang ia minta, berarti sudah masuk permintaan doa. Berarti diulang ya. Kapan ibu-ibu mulai meminta di situ? Mulai dari wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, sampai siratal tadi sampai waladdallin. Nah, itu permintaan ibu itu. Diulang-ulang terus permintaan ini. Rakaat pertama baca itu, rakaat kedua diulang lagi, rakaat ketiga diulang lagi, rakaat keempat ulang lagi, Bu. Tanda minta petunjuk itu penting. Tanda manusia butuh pada Allah. Tanda kita mohon petunjuk Allah, Allah yang beri petunjuk. Bolak-balik dimintai terus. Berarti siapa yang Allah tidak beri petunjuk, sesat dia. Namun kalau ada yang beri petunjuk, kalau Allah beri petunjuk, tidak ada yang bisa menyesatkan dia. Penting terus itu diulang terus. Ibu mau sholat subuh ya baca itu, sebelumnya tahajud ya baca itu lagi, pagi-pagi duha baca itu lagi gitu. Ulang-ulang terus itu. Dan permintaan doa tadi diawali dengan pujian dulu, Bu. Berarti kalau minta doa, awalilah dengan apa? Pujian. Datang kepada orang saja minta sesuatu aja puji-puji dulu kok. Mau minjam uang juga kayak gitu. Masya Allah, Bu, ibu baik banget loh, Bu. Saya ini tetanggamu loh, Bu. Sudah apa-apa dia ngungkit itu. Ya, ujung-ujungnya minta. Itu aja puji dulu. Ya kan, Bu? Minta sama suami juga kayak gitu kan? Muji dulu, mas, kamu itu baik banget. Oh, sudah ini baru sudah diangkat baru. Duit entek iki, Mas. Tidak ada pujian. Pelajarannya tadi, permintaan nanti, ya kan? Setelah setengah dulu kan? Nah, sebelumnya pujian dulu pada Allah.
Dari sini sudah kita belajar, mau berdoa, puji Allah terlebih dahulu. Mau meminta, sanjung Allah dulu. Paling minimal baca alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, sudah itu, sudah puji itu. Apalagi nanti pakai pujian-pujian khusus yang Nabi SAW ajarkan. Asmaul Husna boleh. Boleh ada dengan doa kayak begini. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahad as-somad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bisa dengan doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nah, itu lagi dia puji Allah tapi dengan merendahkan dirinya. Ya Allah, saya ini benar-benar orang yang menzolimi diriku sendiri. Baru masuk isi doa. Jadi doa-doa yang Nabi SAW ajarkan juga kayak gitu. Ada pujian dulu. Sama seperti ibu lagi baca tahiyat, coba tahiyat. At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, sudah itu lagi pujian tuh, terus syahadat. Terus masuk salawat lagi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, itu lagi salawat. Mintanya nanti Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Sudah puji, baca salawat, lalu masuk dalam isi doa. Itu diajarkan di situ. Paham ya? Jadi dari sini kita simpulkan sholat atau Al-Fatihah dibagi, ada pujian untuk Allah, ada permintaan kita di dalam baca surat tadi. Ada permintaan kita manusia, yaitu minta petunjuk. Nah, terus yang ketiga, surat Al-Fatihah wajib dibaca pada setiap rakaat dalam sholat. Kata Nabi SAW di halaman keempat ya, dari hadis Ubadah bin Samit, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada solat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Disebut Fatihatul Kitab. Penerapan di sini rinciannya satu, kalau untuk solat sendiri berarti baca. Ketika ibu sholat sendiri. Yang kedua, jika berjamaah, bacaan imam bisa jadi bacaan untuk makmum. Saya ulang. Jika sholat berjamaah, bacaan imam jadi bacaan untuk makmum. Yang ketiga, kalau berjamaah tetapi tidak mendengar Al-Fatihahnya, maka makmum nanti tetap membaca. 3 rincian ya. Satu apa tadi? Orang yang sholat sendiri, maka wajib baca Al-Fatihah. Sholat sendiri, Bu. Wajib baca. Yang kedua apa? Nah, jika berjamaah, bacaan imam jadi bacaan makmum. Ibu cukup diam, sudah dapati bacaan Al-Fatihah imam. Yang ketiga, jika tidak mendengar, sholatnya misalnya sir, rokat ketiga, rokat keempat kan imamnya sir, maka makmum tak baca. Atau sudah pakai imamnya jahar, tapi makmumnya terlalu jauh, sound system mati. Dia cuma tahu gerakan ruku, bangkit, karena bisa lihat dari depan. Namun kalau dengar langsung nggak bisa. Sholatnya sah, dia nanti cukup baca Al-Fatihah sendiri. Sesama ibu-ibu sholat berjamaah Al-Fatihah jahar enggak? Ibu berjamaah maghrib. Jahar enggak? Jahar. Asalnya jahar dulu.
Ikuti umumnya maghrib, isya, subuh, jahar, salat jahriyah. Kecuali kalau ada laki-laki, dia lirihkan. Tapi kalau tidak ada, dijaharkan. Nantinya yang tadi disebut nomor 2 tadi, bacaan ini menjadi bacaan makmum. Termasuk di sini kalau misalnya ada jamaah telat, dapati imam baru ruku. Kan nggak ada waktu untuk baca Al-Fatihah kan? Maka bacaan imam tadi sudah jadi bacaan untuk makmum. Sudah ditanggung. Meskipun juga sholat zuhur. Imamnya sudah ruku. Nggak sempat kan baca? Maka sudah ditanggung oleh imam. Dihitung ketika itu dapat 1 rakaat ketika dapati ruku. Dapat 1 rakaat ketika dapati ruku. Seperti seringkali saya bawakan dalil ini, hadis Abu Bakrah. Abu Bakrah itu datang telat masuk masjid. Tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ruku, maka dia dari belakang shaf sudah ruku. Belum masuk shaf, maka sambil ruku dia jalan ke depan. Sambil jalan sambil ruku. Yang penting kan saya sudah dapat ruku 1 rakaat. Sampai shaf sudah dia lanjut itu. Habis sholat Nabi SAW tegur dia. Siapa tadi itu yang kayak gitu tadi? Kemudian diberitahu oleh Nabi, zadakallahu hirson. Kamu semangat banget, semoga Allah tambahkan kamu semangat terus. Wala ta'ud. Namun jangan diulangi. Apa yang nggak boleh diulangi? Apa yang nggak boleh diulangi? Ruku sambil jalan lagi ke shaf tadi. Ya masih boleh apa? Dapat ruku, dapat 1 rakaat. Berarti kalau ruku tidak didapati, imamnya sudah i'tidal, tidak dihitung 1 rakaat. Imamnya sudah sujud, tidak dihitung 1 rakaat. Paham ya tentang surat Al-Fatihah ya? Jadi kalau kita dengar langsung bisa diam. Kalau imam sir sholat zuhur, berarti kita baca. Kalau kita telat dari imam, sudah ruku imamnya, maka ikuti imam ruku. Selama dapat ruku, berarti dapat 1 rakaat. Namun kalau tidak dapati ruku, itu tidak dihitung rakaatnya, namun tetap ikuti imam. Terus yang keempat, surat Al-Fatihah adalah ruqyah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyatakan ada 2 syarat Al-Fatihah bisa dijadikan bacaan ruqyah. 1, yang membacanya mengimani bahwa ruqyah itu bermanfaat. Yang kedua, dibacakan pada orang sakit yang mengimani kalau ruqyah dengan Al-Fatihah bermanfaat. Berarti dari sisi yang membaca tahu ini manfaat. Yang kedua, dari orang yang dibacakan Al-Fatihah ini yaitu di ruqyah, berarti dia tahu juga itu manfaat. Yang nggak ada pengaruhnya, ini bolak-balik di ruqyah, yang ini nggak paham-paham tuh, ini lagi ngapain gitu. Nah, itu biasanya pengaruhnya kurang. Makin dia yakini, yang di ruqyah ini yakini, itu makin cepat selesai masalahnya itu. Termasuk kalau dia kesurupan. Yang biasanya jadi nggak ampuh itu, Al-Fatihah dijadikan ruqyah nggak ampuh, sudah dibacakan, yang ini nggak sadar-sadar, ini nggak sholat juga, zikir juga nggak pernah gitu yang dibacakan. Itu pengaruhnya sedikit. Itu nggak selesai masalah dia itu. Sampai dia mau tobat. Sholat dulu, ibadahnya diperbaiki. Nah sekarang apa dalil Al-Fatihah kok bisa jadi bacaan ruqyah? Apa dalil Al-Fatihah itu bisa jadi bacaan ruqyah? Dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa ada sekelompok sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu berada dalam safar perjalanan jauh. Kalau di sini tidak ditentukan kilonya, kilometernya. Ya, namun kalau istilah para ulama jumhur katakan safar berapa kilo, Bu? 80 kilo. Ya, safar. Nah, lakukan perjalanan jauh lalu melewati suatu kampung Arab. Lewat kampung Arab.
Kala itu mereka minta untuk dijamu, tetapi penduduk kampung tersebut enggan untuk menjamu. Penduduk kampung tersebut lantas berkata pada para sahabat yang mampir, apakah di antara kalian ada yang bisa meruqyah? Jadi penduduk kampung tadi datang kepada para sahabat, ada yang bisa meruqyah enggak ini? Ini ada tokoh kami ini yang kena sesuatu. Karena pembesar kampung tersebut tersengat binatang atau terserang demam. Lalu di antara para sahabat jawab, iya ada yang bisa meruqyah. Lalu ia pun mendatangi pembesar tersebut dan ia meruqyahnya dengan membaca surat Al-Fatihah. Sini cuma bilang surat Al-Fatihah aja loh ini. Ada yang sakit lantas diruqyah dengan surat apa? Al-Fatihah. Akhirnya pembesar tersebut sembuh dengan izin Allah. Lalu yang membaca ruqyah tadi diberikan 1 ekor kambing. Cuma baca apa tadi? Baca apa tadi? Al-Fatihah. Dapat apa? 1 kambing coba. Ya, hadiahnya luar biasa. Ya orang ahli. Kita mungkin kalau turun baca gampang mempan, dia baca mempan dia. Dapat 1 ekor kambing, tapi ia enggan menerimanya dan disebutkan ia mau menerima sampai kisah tadi diceritakan pada Nabi SAW. Nah, lalu ia mendatangi Nabi SAW dan menceritakan kisahnya tadi. Jadi datang ke kampung Arab, kemudian tidak mau dijamu, ternyata ada yang sakit, kemudian akhirnya diobati, diruqyah, dibacakanlah surat Al-Fatihah, kemudian sembuh dengan izin Allah. Kemudian kami mau dapat kambing, namun kami nggak mau menerima. Kemudian tanya Rasulullah SAW itu jawab, ya ketika itu beliau tersenyum dan katakan, intinya kambing tadi itu diterima saja. Terus Rasul katakan, bagaimana engkau bisa tahu Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Artinya bisa digunakan untuk meruqyah. Beliau pun bersabda, ambil kambing tersebut dari mereka dan potongkan untukku sebagiannya bersama kalian. Berarti boleh ambil kambing tadi enggak? Boleh. Berarti kesimpulannya boleh menerima upah dari bacaan ruqyah. Boleh menerima upah dari bacaan ruqyah. Padahal bacanya cuma surat apa? Al-Fatihah saja. Dan kesimpulan lainnya ada di bawah ini. Imam Nawawi membuat bab mengenai hadis ini. Bolehnya mengambil upah dari ruqyah dengan Al-Quran atau zikir. Ini tujuannya ruqyah cuma sekali. Itu bisa menerima upah. Berarti kalau ada yang mengajarkan Al-Quran, ulang-ulang beberapa kali diajarkan, sampai orang yang diajarkan paham, sampai orang yang diajarkan itu bisa baca Al-Quran lancar, boleh nggak dikasih upah? Boleh. Ruqyah itu cuma sekali loh itu. Ini kan ulang-ulang terus. Bacaannya pun ini kalau diajarkan dipakai berulang kali. Setiap sholat dipakai untuk baca itu Al-Fatihah tadi. Maka lebih layak baginya untuk menerima upah tadi. Namun baiknya tidak pasang tarif. Sahabat tadi nggak pasang tarif loh itu. Cuma dapat 1 ekor kambing langsung. Namun ada riwayat yang lainnya juga menyebutkan kalau sahabat ini nantang penduduk kampung tadi, kalau sembuh kami harus dapat kambing loh. Karena kalian tidak mau melayani kami tadi. Jadi ada yang katakan dalam riwayat yang lain tadi mereka buat seperti itu. Intinya kalau orang ingin mengajarkan Al-Quran, para ulama rinci jadi 2. Untuk masalah upah dia tadi. Yang pertama, kalau dia orang yang tidak mampu dan tugasnya cuma mengajarkan Al-Quran saja, maka dia boleh memanfaatkan upah pengajaran Al-Quran. Misalnya jadi guru TPA,
terus dia memang fokus di situ, dia boleh menerima upah tadi. Namun yang kedua, rincian kedua, kalau yang mengajarkan ini mampu, maka dia tidak menerima upah tadi. Karena Allah perintahkan dalam surat Yasin itu dikatakan ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang tidak meminta upah. Wa hum muhtadun, dan mereka berada dalam petunjuk. Syekh Ibnu Utsaimin katakan, kenapa baiknya tidak meminta untuk dia, biar dia menyampaikan ilmu apa adanya. Tidak karena latar belakang orang yang beri. Ya, jadi bukan karena nanti ada yang beri, wah kamu harus jaga-jaga perkataanmu, wah itu jangan kamu sebut ini haram, yang nggak boleh ya. Namun permasalahannya nanti beda lagi kalau dia tunda gitu. Kalau tunda masalah, nggak masalah gitu. Namun jangan lantaran karena bayaran ini akhirnya dia tidak mau menyampaikan itu. Jadi para ulama rinci jadi dua tadi. Bagi yang tidak mampu, maka dia boleh menerima upah tadi. Namun bagi yang mampu, karena sudah punya penghasilan dari yang lainnya, nah demi menjaga harga dirinya, dia tidak memanfaatkannya. Nah itu keutamaan dari beberapa keistimewaan dari surat Al-Fatihah. Setelah ini ada pembahasan tadabbur Al-Quran. Saya lompat dulu yang tadabbur ini, coba lompat langsung ke seputar Al-Fatihah. Nanti saya ulang yang tadabbur pekan depan itu, insyaallah. Coba langsung ke pembahasan mengenal tafsir Jalalain. Jadi saya di sini pakai tafsir Jalalain. Bisa cari bukunya di toko-toko buku ada ya. Cari aja, tanya aja tafsir Jalalain itu. Dari sisi kelebihan ada, sisi kekurangan ada. Nanti akan kita jelaskan di sini. Jadi kalau mempelajari Al-Quran itu mesti pakai rujukan ulama. Karena Allah perintahkan pada kita, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak tahu. Surat An-Nahl ayat 43. Jadi kalau mau kaji Al-Quran juga pakai rujukan. Ya. Karena agama ini kita itu bangun di atas kejelasan. Al-Quran itu nggak samar, Bu. Penjelasannya itu jelas. Dan ajaran Islam seperti itu. Nuntut adanya kejelasan. Sehingga sumbernya pun jelas. Sama seperti kemarin kita bahas tentang muamalat, ya. Itu saja nuntut ada kejelasan barang. Bu, kalau beli sesuatu itu bukan urusannya tidak ada riba saja, Bu. Urusannya itu macam-macam. Barang juga harus jelas, transaksinya itu harus jelas. Sama seperti ibu beli motor, surat-suratnya harus jelas. Kalau beli rumah, Bu, sama nggak? Sama. Ibu mau beli misalnya tinggal di perumahan gitu ya, taruhlah itu katakan itu perumahan sunnah gitu. Sama, telusuri dulu. Oh ini site plan-nya gimana ya ini ya ke depannya. Oh ini tanah ini bagaimana ya? Jelas nggak? Oh itu sudah dibeli oleh developer apa belum ya? Oh izinnya gimana ya? Kok saya suruh bayar DP sekian ratus juta dulu ini? Ini ada kejelasan nggak? Harusnya ibu punya prinsip yang sama seperti beli kendaraan. Paham ibu? Karena ada yang pakai nama properti syariat namun cuma kedok saja. Kenalah nanti kasus.
Islam sudah ajarkan kejelasan dulu kok itu, dari dulu. Bukan hanya Islam itu larang riba saja, kejelasan juga, Bu. Itu beberapa kasus tuh kayak gitu loh. Sudah bayar mahal-mahal saya ini Ustadz. Namun ya Allah, nggak dibangun-bangun Ustadz. Ya ternyata tanahnya belum dibeli. Sengketa dengan warga. Sudah bayar DP. Coba gimana coba mau narik itu, Bu? Bingung kan? Saya juga bingung ditanya. Saya mau jawab apa? Kejelasan, Bu, dibangun kejelasan. Agama kita ngatur kayak gitu loh. Ini jelas, transaksinya jelas, barangnya itu jelas. Sama seperti ibu beli motor, beli mobil, ada yang second, ya, tentu saja harus ada kejelasan. Terapkan itu. Mau jual beli juga harus jelas. Mau beli online juga harus jelas. Paham Ibu? Ini penjual-penjual online ini pada hadir nih. Itu jual apa? Jangan cuma kasih tunjuk di story saja, rinci dong. Itu apa yang dijual? Oh, tas. Tasnya apa? Ukurannya bagaimana? Bahannya apa? Spesifikasi diperinci. Buatan lokal apa luar? Brandnya itu bagaimana? Itu terdaftar enggak? Oh enggak, ini brand saya sendiri. Oh sudah. Itu KW apa bukan? Nah, kan harus jelas. Islam sudah mengajarkan itu. Terapkan ini juga kalau kaji agama harus jelas. Mau kaji Quran juga harus jelas. Ya, jangan abal-abal. Mau ngambil ilmu dari seseorang juga harus jelas. Ilmu agama kek, sampai berita COVID kek. Jangan berita COVID dengar dari artis. Artis kelas apa? Cuma main gitar dia ngomong COVID, ibu percaya? Main gitar ngomong COVID. Ngundang profesor lagi. Profesor apa? Papernya mana? Kalau gelar-gelar kayak gitu, Bu, gampang dicari. Sekarang sudah ada Google Scholar. Google Scholar itu cuma tulis nama, ibu tahu dia punya karya itu apa. Ibu cari aja dengan nama saya, coba tulis, coba ada itu. Ibu dapat jurnal internasional saya ada. Saya aja baru tahu belakangan ada saya jurnal internasional dipakai. Karena dosen saya buatin. Ada nama saya. Itu ada itu. Ibu ketik aja nama orang gitu ya. Dia kalau punya karya apa, nanti dirujuk langsung ke Google Scholar itu. Google Scholar itu, Google itu membuat beberapa referensi itu dijadikan di beberapa jurnal resmi, itu akan keluar nama dia. Ibu tulis nama siapa saja, keluar itu nanti. Oh, dia punya karya ini banyak ini ya, rujukan dia ini. Oh, dia punya jurnal itu ada 90. Tahu itu dapat dari Google Scholar itu. Saya tulis nama-nama dosen saya, keluar nanti. Oh, dia sudah papernya sudah sekian. Karena orang-orang pakai jadi rujukan itu. Masa sekelas profesor, nah, kok paper nggak ada? Saya neliti sendiri, ini di lab sendiri. Iya, mana? Nelitimu apa? Keluarin. Jurnalmu apa? Labmu di mana? Lembaga risetmu apa? Islam bangun di atas kejelasan, Bu. Itu jelas banget itu. Dan jelas banget bohongnya gitu. Alhamdulillah dilaporkan ke Pak Polisi. Senang banget gitu. Enggak, bukan kelasnya ngomong gitu. Kalau wawancari orang terus dia ngerti gitu boleh ya? Ini sudah gua cari orang salah, bila-bilain lagi. Malah mau konfirmasi lagi. Nah, sama dengan ini nih, mau kaji kitab tafsir, rujuk pada ulama. Ya, rujuk pada ulama. Maka ada kitab tafsir sebagai rujukan. Sekarang kita lihat apa itu tafsir Jalalain. Ini jadi rujukan dalam penulisan buku ini, yaitu ada penulisnya dua Jalaluddin. Itu di garis bawah itu Jalaluddinnya, Bu. Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti di halaman 12, Bu.
Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Al-Jalalain itu artinya dua jalal. Musanna. Jalalnya dua. Kalau jalalnya cuma satu ya sudah Jalalun, Jalaluddin gitu. Namun kalau jalalnya dua, Jalalain. Dinamakan demikian karena kitab tersebut ditulis oleh dua ulama terkenal tadi. Siapa mereka? Penulis pertama adalah Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim Al-Mahalli. Beliau lahir di Mesir, berarti ulama Mesir. Pada tahun 771 Hijriah, meninggal dunia tahun 864 Hijriah di Mesir. Penulis kedua adalah Imam Jalaluddin Abul Fadl Abdurrahman bin Abu Bakar bin Muhammad bin Abu Bakar Al-Khudairi At-Tuluni Al-Misri Asy-Syafi'i. Biasa disebut dengan Imam As-Suyuti. Coba lihat itu Bu, itu pakai bin-bin, namanya cuma satu itu. Kalau kita nama Muhammad siapa gitu, 3, 4, 5 kata gitu. Panjang sekali. Orang Arab itu rata-rata nama cuma satu. Kalau ada nama kedua, ketiga itu nama ayahnya, nama simbahnya. Nama asli beliau ini Abdurrahman. Nama aslinya Abdurrahman. Namun lebih dikenal dengan Imam As-Suyuti. Beliau lahir setelah maghrib pada malam Ahad bulan Rajab tahun 849 Hijriah. Dan wafat 911 Hijriah. Kalau lihat dari tanggal lahirnya, dari tahun lahirnya, berarti tidak ketemu dengan Jalaluddin Al-Mahalli. Tetapi buku ini dilanjutkan. Jalaluddin Al-Mahalli nulis dulu, nggak sempat rampungkan, kemudian dilanjutkan oleh Jalaluddin As-Suyuti. Awalnya Jalaluddin Al-Mahalli menulis di tafsir ini mulai dari surat Al-Kahfi sampai surat An-Nas. Al-Kahfi tengah-tengah, surat ke-18, sampai surat An-Nas belakang, paling akhir. Jadi tulis dari tengah sampai akhir. Kemudian, dan ketika menyelesaikan tafsir surat Al-Fatihah, beliau wafat. Lalu beliau tulis surat Al-Fatihah, kemudian meninggal dunia. Itu Jalaluddin Al-Mahalli. Lalu Jalaluddin As-Suyuti melanjutkannya. Beliau menulis dari tafsir surat Al-Baqarah sampai sebelum surat Al-Kahfi tadi, yaitu surat Al-Isra. Jadilah lengkap dua Jalaluddin yang nulis. Berarti kalau kita baca surat kita bahas surat Al-Fatihah dari tafsir Jalalain, siapa yang nulis? Al-Mahalli. Kalau sudah Al-Baqarah sampai Isra, baru As-Suyuti. Maka nanti kalau saya sebut yang berkata di sini Jalaluddin Al-Mahalli berkata, karena kita lagi bahas surat Al-Fatihah. Nah, secara metodologi penulisan tidak ada perbedaan mencolok di antara dua penulis tadi. Nah, sekarang kelebihan kita tafsir ini adalah satu, tidak bertele-tele. Ini kita tafsir ringkas. Harusnya ibu-ibu senang. Oh, nggak panjang-panjang. Dua, mudah dipahami karena setiap kata dia kasih penjelasan sedikit gitu. Yang ketiga, menyebutkan pendapat yang rajih atau kuat dari berbagai pendapat yang ada, karena dalam tafsir itu ada berbagai pendapat. Ya, dalam tafsir itu ada berbagai pendapat. Contoh di surat Al-Fatihah saja. Ya. Siratal mustaqim itu ada 5 pendapat. Nanti akan kita lihat. Terus yang keempat, sering menyebutkan sisi i'rab dan qiraat secara ringkas. I'rab itu dari sisi ilmu nahwunya, qiraat itu cara bacanya. Jadi ada pelajaran i'rab, ada pelajaran qiraat. I'rab itu nahwu. Nahwu itu apa? Wah, nahwu itu ilmu paling mantap itu.
rajulun, rajulan, rajulin. Kata ini satu kata bisa dibaca 3 macam. Nah, itulah kerjaannya ilmu nahwu, cari masalah. Asiknya itu karena bisa analisis. Asiknya itu ilmu nahwu itu kaidahnya jelas. Ilmunya itu bagus sekali. Wah, kalau sudah kuasai itu, wah enak sekali itu pelajari. Pelajari Al-Quran itu mudah. Ya. Kan tiap hari itu saya bahas tentang jomblo gitu. Terus ada di Facebook itu kemudian komentarin saya di bawah. Ustadz mau bahas nahwu. Wah, dia belum tahu kalau saya bahas nahwu gimana ya. Masalahnya kalau nggak bisa, saya itu kalau laki-laki saya suruh berdiri itu. Sampai bisa baru duduk kamu. Itu anak mahasiswa UGM itu tahu dulu saya ngajar nahwu itu gimana. Kayaknya ibu-ibu nggak usah suruh saya ngajar nahwu langsung deh. Bahaya nanti. Ibu bolak-balik nanti mules nanti. Pokoknya harus bisa gitu. Kalau nahwu ada di YouTube tuh, kalau bahas lengkap saya cuma satu playlist ada audio gitu. Ada bentuk audio juga. Ini belum selesai, saya melesaikan dalam waktu dekat ini. Itu ya. Itu i'rabnya itu. Dalam bahasa Arab itu harokat akhir saja jadi masalah. Ya, harokat akhir jadi masalah. Rajulun apa rajulan apa rajulin. Itu ada kaidahnya itu, bacanya gimana? Huruf terakhir saja nggak tahu baca, apalagi huruf depan. Itu nanti digabungkan nahwu dan sorof. Kalau i'rab itu pada ilmu nahwunya. Nah, itu dalam kitab Tafsir Jalalain disinggung itu. Nanti kalau kita bahas surat Al-Ikhlas. Nanti Al-Ikhlas saya buat buku kayak gini lagi. Saya tinggal rampungkan surat Anas sedikit lagi, terus rampung 3 surat langsung. Sebenarnya ini pembahasan ini saya sudah bahas di podcast atau di dalam bentuk audio gitu. Tahu podcast nggak ibu? Ibu-ibu tuh nggak tahu. Kurang gaul lah ibu-ibu lah. Bu HP-nya itu diinstal podcast apa Spotify gitu apa Google Podcast itu loh. Itu kayak di zaman dulu itu ada Winamp kan? Tahu Winamp ya dulu ya? Nah, zaman sekarang itu podcast itu online. Kalau zaman dulu itu kan Winamp di komputer ibu-ibu kan? Playlist lagu macam-macam kan dulu kan? Nah, itu sekarang beralih ke podcast tadi kalau zaman sekarang. Jadi kalau mau ada yang mau jalan kemana, tinggal putar aja kan, nggak butuh kuota besar. Tinggal download, terus podcastnya itu dengar. Nah, bahasa ini saya ada di podcast, sudah sampai audio ke 19 nih, 3. Oh, itu yang tafsir surat 3 surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kalau yang Al-Fatihah sudah selesai. Ada di situ di podcast. Terus yang kelima, para ulama banyak menelaah kitab tafsir ini dan bahkan ada yang memberikan catatan kaki juga penjelasan. Jadi ada yang kasih ta'liq, catatan lagi di bawah, oh ini kurang tepat. Suatu kitab kita tahu istimewa itu kalau ada yang komentari. Ulama lagi komentari lagi, kasih penjelasan gitu. Oh ini kitabnya istimewa sekali berarti. Contoh misalnya kitab-kitabnya karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu. Kitabnya ringkas-ringkas. Nah, banyak ulama, bukan 1-2 ulama, ribuan ulama itu memberikan komentar untuk kitab ini dari zaman ke zaman. Ada seperti Salasatul Usul. Salasatul Usul itu saya bahas di Masjid JIH itu, setiap Senin keempat itu. Itu komentar dari ulama macam-macam. Makin banyak komentar dari ulamanya yang komentar untuk buku tersebut berarti makin berkualitas. Nah, kekurangan kitab ini selain ada kelebihan, punya kekurangan. Pertama, kitab tafsir ini metode ahli ta'wil ketika mengkaji tafsir sifat ayat sifat Allah. Ahli ta'wil itu mengubah maknanya tanpa ada dalil. Contoh ini ya, saya kasih contoh, nanti saya kasih contoh yang lainnya. Salah satu contoh ketika pembahasan Al-Fajr, surat Al-Fajr ayat ke-22. Diterangkan mengenai kedatangan Allah. Kalau Allah datang ya kita katakan Allah itu datang. Tetapi ditafsirkan dengan kedatangan amruhu. Yaitu pada ayat. Waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Dan datanglah Tuhanmu dan malaikat juga berbaris-baris.
Tapi kalau di tafsir Jalalain disebut datang perintah Allah, bukan Allah yang datang. Itu namanya takwil. Kalau saya sebut di sini, si Agus itu datang, ya Agusnya yang datang. Jangan bilang oh tas dia yang datang gitu, orangnya enggak. Saya bilang Agus datang kok, masa kamu pahami tas? Kalau manusia saya kita pahami ada yang ngomong itu si Agus datang, ya Agus yang datang. Enggak, itu cuma tasnya aja ada di sini ini. Enggak, dia datang gitu. Nah, kalau diubah tasnya yang datang itu namanya takwil. Boleh diubah seperti itu kalau ada dalil. Kalau tidak ada dalil enggak boleh. Maka Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri memberikan catatan bahwa ini adalah takwil yang menyelisih metode salafus saleh. Ayat ini sejatinya menetapkan bahwa Allah itu datang sesuai dengan keagungan Allah tanpa kita melakukan tasbih, tamsil, takyif, ta'til. Istilah ini pernah kita bahas di Firqatun Najiyah ya. Belum kita lanjut lagi. Ada tasbih penyerupaan, terus ada tamsil pemisalan, takyif itu menyebutkan bagaimananya gitu. Ibu gambarkan nih Allah itu bagaimana atau arsy Allah bagaimana, itu nggak boleh digambarkan, cuma diyakini saja itu ada gitu, maknanya demikian. Ada ta'til itu menolak. Nah, metodenya penulis tafsir Jalalain seperti itu, sehingga perlu hati-hati ketika sampai pada penjelasan ayat-ayat sifat Allah. Terus kedua, kitab tafsir ini terlalu bermudah-mudahan dalam penentuan beberapa bagian sejarah dan letak geografi tentang suatu kejadian dari ayat atau semacamnya. Ya. Jadi terlalu mudah-mudahan. Mungkin peristiwa ini nanti terjadi kapan, ditentukan tanggal pastinya. Nah, itu harus diteliti dulu. Ada penelitian lebih jauh. Sama juga tempat-tempatnya. Oh, kejadian Nabi ini ada tempatnya di mana gitu. Nah, itu juga harus ada penelitian lebih jauh. Nah, baru setelah itu nanti kita masuk surat Al-Fatihah dengan penjelasan umum dulu. Termasuk ada bid'ah-bid'ah terkait surat Al-Fatihah, apa-apa sedikit Al-Fatihah gitu. Nutup sedikit doa Al-Fatihah lagi. Ya kan sering dengar kayak gitu Bu ya. Nah, minggu depan insyaallah baru dibahas. Baca doa, ya, terus sudah baca Rabbana atina fid dunya Al-Fatihah lagi ya kan gitu kan. Nah, ada nanti penjelasannya. Baik, monggo jika ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Ya. Kalau berjamaah perempuan jejer ya. Sholatnya sah, menyelisih yang utama saja. Ya. Ada lagi? Boleh tanya bebas. Ya. Kalau sholat apa? Zuhur. Jeda dengan apa? Boleh saja. Yang penting masih waktu zuhur. Sholat zuhurnya jam 12, ba'diyahnya jam 1, boleh? Boleh. Ada selang jeda nggak masalah. Kamu biasanya lupa. Ya, saya nanti sholat jam 1 aja. Ya lupa, bablas. Ada tamu misalnya. Ada wudhu. Kita Habis wudhu. pengen sholat syukur wudhu. Betul, ingin sholat sunnah wudhu. Kalau sholat sunnah wudhu langsung. Iya. Ada. Kalau menarik lagi barang yang sudah dijual karena si pembeli tidak amanah, boleh nggak? Tidak amanah karena apa? Janji bayar tapi mundur-mundur bayarnya. Oh, mundur-mundur bayarnya. Belinya nggak cash. Belinya nggak cash itu mungkin ya? Yang ngambil, tapi harus ganti rugi dong, karena dia nggak bisa ngambil utuh, dia ambil sebagian aja. Misalnya dia ambil
Uang sudah serahkan berapa, ya kembalikan uang yang seharusnya jadi hak dia gitu. Harusnya seperti itu. Ada lagi? Ya. Rakaat ketiga baca Al-Fatihah. Imam cepat Al-Fatihahnya, kita ketinggalan. Oh, rakaat ketiga nji, ikuti imam walaupun kita telat. Walaupun kita belum selesai. Imam sudah ruku, ikut ruku. Nah, yang nanggung imam. Gak perlu. Soalnya nanti telatnya bisa lebih parah karena nanti bisa telat 2 rukun. Kalau telat 2 rukun malah jadi batal sholat. Iya. Masih berdoa lagi, imam sudah salam duluan, ikuti imam salam, resiko jadi makmum. Karena makmum itu innama ju'ilal imamu liutamma bihi fala takhtalifu alaihi. Imam diangkat untuk diikuti, tidak boleh diselisihi. Jadi kalau imam sudah salam, salam. Enggak boleh kita saya masih banyak gitu. Oh enggak. Menyelisih imam namanya. Ya, terus imamnya sudah tahiyat awal, ya, terus kita baru masuk di rakaat ketiga gitu. Iya. Kita tambah rakaat. Baca surat pendek lagi atau biasanya nggak sempat karena imam cuma Al-Fatihah, tentu saja waktunya. Kalau imamnya udah salam kan kita berdiri lagi nambah rakaat. Nah, itu kita baca Al-Fatihah saja seperti ibu di rakaat ketiga berarti. Tapi kalau pas ibu di rakaat 1 dan 2 kan harusnya bagi yang makmum yang telah tadi kan dia selain Al-Fatihah ada baca surat. Tapi dia tidak baca nggak masalah. Karena imamnya sudah ruku terlebih dahulu. Baik. Ada lagi? Ya. Sholat Isya sendirian dikeraskan. Iya, pendapat paling kuat tetap jahar. Disunahkan, sunnah saja. Karena sholat jahriyah. Ibu sholat subuh sendirian juga demikian. Namun kalau lirik juga nggak masalah. Kan sunnah. Atau ibu baca sendiri saja, ya tanpa mesti samping kamar tahu gitu, boleh. Ada lagi? Mengutamakan jamaah atau kita bisa menunggu sholat berjamaah dengan imam. Tapi kalau imamnya terlambat, kita mending duluan atau tetap menunggu jamaah. Ini di masjid yang ada sholat 5 waktu berjamaah atau tidak? Di rumah. Di rumah. Kalau nunggu kok masih lama banget, nah kita waktunya sudah kelamaan dari waktu asal. Bebas kalau di rumah. Kalau di masjid sudah ada aturan, imamnya belum ya, jangan kita dahului gitu. Imamnya kan belum datang, misalnya belum iqomah ya. Saya kesusu ini mau keluar dulu ada kerjaan lagi. Oh enggak, tunggu. Risiko sudah masuk masjid, sudah dengar azan, dia tidak boleh keluar sampai nanti sholat ditunaikan. Kalau di rumah bebas. Iya. Kalau mengenai yang tadi mengenai masalah bank yang memang syariah dan tidaknya itu kan sekarang memang banyak sekali untuk yang mengatasnamakan syariah. Nah, kita bagaimana bisa memahami kalau itu bersama dengan syariah itu? Karena kan kok bisa juga dapat endornya. Pending dulu, pokoknya nganggap sama dulu dengan transaksi lain, aman, lebih aman tuh. Daripada bingung-bingung telusuri ini sesuai atau tidak. Terus nabungnya gimana? Hah? Nabungnya karena darurat. Transaksi yang ada sekarang darurat. Tetap pilih yang di syariah, tetap yang Ya, saran saya tetap di syariat gitu. Tapi perlakuannya untuk bagi hasilnya tidak dimanfaatin. oh iya. Bagi hasilnya tidak dimanfaatkan. Iya. Ya. Kalau kita ada kesempatan berjamaah atau berjamaah Kita kesempatan berjamaah di masjid. di rumah lah. Di rumah ya, terus Tapi kita merasa yang mau ngimami nggak bacanya nggak bagus dan belum tahu dan perbuatannya juga belum bagus menurut kita. Nah itu kitanya kalau perbuatannya belum bagus tetap nggak masalah, dia tetap saja di imam. Tapi kalau Al-Fatihahnya masalah, ya Al-Fatihahnya terutama ya masalah, nah itu baru sholatnya jadi masalah. bacaannya nggak bagus lah menurut kita. Kalau bacaan belum bagus belum tentu. Al-Fatihahnya masalah, berubah hurufnya, berubah arti katanya gitu. Ada yang bacaannya jelek kita dengar tapi dia baca Al-Fatihahnya benar. Tetap sah. Kitanya kalau kita nggak mengikuti jadi makmumnya kitanya
Kalau kita tidak mengikuti jadi apa? Jadi kita Jadi makmumnya. nggak mau ikut makmumnya. Kita itu sombong apa enggak? Ya, agar menjaga hubungannya tetap bermakmum saja deh, biar nggak dibilang kayak gitu. Gitu. Tetap aja bermakmum. Pun? Ya. Ada lagi? Ya. Wudu sebelum tidur disunahkan, ya. Yang penting punya wudu sebelum tidur. Misalnya isyaknya masih ada wudu sampai sebelum tidur boleh. Baik, cukup ya. Insyaallah pekan depan lagi kita lanjut masih dalam tafsir surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan manfaat dan Allah beri kita taufik dan hidayah untuk memahami Al-Qur'an. Kita cukupkan, tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.